Dewa 19 mendukung Bapak Prabowo, begitu Mr. Puisi? Ahmad Dhani seorang seniman yang jenius, tetapi dia dikenal bahwa dia adalah saat ini menjadi kader Partai Gerindra, sehingga ini merupakan endorsement terselubung yang diterima oleh Bapak Prabowo itu sendiri. Wah. Sekali kita salah memilih presiden, percayalah kita akan mengalami kemunduran. Halo semuanya, selamat sore, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya dan kita akan membahas mengenai perkembangan politik. Namun, kali ini ternyata ada sedikit hal yang berbeda. Ternyata politik juga ada bisa disandingkan gitu dengan sebuah konser. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan perkembangan politik tersebut? Kali ini kita bakal bahas bersama Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Mari kita mendengarkan konser musik Ahmad Dhani di Surabaya. Mudah-mudahan menikmati musik dari Dewa ya Pak. Dan mudah-mudahan menjadi presiden 2024. Ya, wah, sudah ada clue itu. Ya, ternyata konser musik Dewa 19 di Surabaya ini cukup mewarnai perpolitikan di negeri ini. Iya. Nah, siapa yang bisa menarik hati Ahmad Dhani? Penggemarnya pasti akan tertarik hatinya untuk memilih presiden yang akan diusung ataupun yang akan didukung oleh Ahmad Dhani sendiri. Iya. Mungkinkah hal itu terjadi? Mari kita bahas hari ini. Iya, oke. Sedikit seru ya Mr. Puisi kali ini pembahasan kita. Bahkan bisa dibilang sangat seru karena berbeda dengan biasanya. Kali ini ada hubungannya dengan musik-musik nih. Nah, jadi kemarin Dewa 19 itu sempat mengadakan konser itu di daerah Surabaya dan dihadiri oleh Bapak Prabowo. Dan saat itu Ari Lasso juga di atas panggung ketika datangnya Bapak Prabowo itu sempat menyampaikan dan memberikan doa. Semoga Bapak Prabowo menjadi presiden tahun 2024. Wah, kata-katanya yang sangat, dan itu langsung disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh banyak penonton nih Mr. Puisi. Berarti secara tidak langsung juga hal tersebut mengatakan bahwa Dewa 19 mendukung Bapak Prabowo, begitu Mr. Puisi? Ya, itulah namanya endorsement terselubung. Oke. Berarti Bapak Prabowo sendiri sudah di-endorse oleh Dewa 19. Iya. Ini suatu taktik yang sangat brilian. Oke. Kenapa demikian? Saat ini kita tahu bahwa Dewa 19 itu sudah mulai meramah ke seluruh Indonesia. Benar. Kebetulan ponakan saya juga sebagai salah satu I.O. Dewa 19. Kemudian waktu di Bali, Dewa 19 hadir dengan meriah. Saat itu mulailah Ahmad Dhani ini mulai dikenal lagi oleh masyarakat luas. Karena dia dikenal bukan karena Ahmad Dhani seorang seniman yang jenius, tetapi dia dikenal bahwa dia adalah saat ini menjadi kader Partai Gerindra yang mana diketuai oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan endorsement terselubung oleh Dewa 19. Ternyata Pak Prabowo sendiri itu sangat mencintai Dewa 19. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan saja, saya aja baru sekali nonton Dewa 19, Pak Prabowo udah 3 kali menonton langsung. Wah, berarti sudah sering ya Mr. Puisi dia berarti menonton. Memang Pak Prabowo ini pencinta Dewa 19. Bukan karena Pak Ahmad Dhani itu ikut Gerindra. Sampai-sampai waktu orkestra Dewa 19 di Surabaya itu sampai-sampai Pak Prabowo diantar oleh Al-Ghazali ya? Anaknya Ahmad Dhani sendiri. Iya, benar. Yang mana diantar menonton Dewa 19. Duduknya juga bersebelahan. Duduknya bersebelahan. Iya. Ya, ini merupakan
pelajaran politik yang luar biasa yang diterima oleh Al-Ghazali. Karena apa? Al-Ghazali saat ini juga sudah masuk Gerindra kalau nggak salah. Nah, itu yang saya sangat salut dengan Pak Prabowo. Kenapa saat ini Pak Prabowo sudah bisa menggandeng Dewa 19, di mana pada saat konser saat itu jelas-jelas sebelum Ari Lasso menyanyikan sebuah lagu, dia mengatakan semoga Bapak Prabowo menjadi presiden di 2024 ini. Iya. Tepok sangat meriah, berkumandang di konser itu terjadi di Surabaya, sehingga ini merupakan endorsement terselubung yang diterima oleh Bapak Prabowo itu sendiri. Iya, wah. Ya sih luar biasa berarti ya Mr. PC di atas panggung dengan kalau mungkin bisa dibilang kalau penonton Dewa 19 pengikutnya sangat banyak sekali ya, berarti sudah bisa memberikan sebuah clue gitu bahwa dukung Bapak Prabowo supaya menjadi seorang presiden di tahun 2024 mendatang. Tapi dengan hal tersebut Mr. PC bisa nggak menaikkan elektabilitasnya Bapak Prabowo secara langsung begitu dengan secara langsung mungkin tidak langsung ya, tetapi kalau beberapa konser di Indonesia ini sampai ke pemilu nanti ada 5-6 konser lagi Dewa 19, setiap konser mereka mengendorse dan menyebut Pak Prabowo akan menjadi presiden 2024, kemudian doa-doa Ahmad Dhani dan timnya itu selalu mendoakan menjadi presiden 2024, mungkin saja terjadi. Nah itulah keahliannya Pak Prabowo itu sendiri. Ya, saya lihat juga kalau Pak Ganjar belum ada terlihat untuk mendekati para artis ya. Tetapi kalau untuk Pak Anies sendiri udah mulai mendekati artis-artis ibu kota, karena beliau sendiri kan bekas gubernur DKI, dengan sendirinya banyak berinteraksi dengan artis-artis ibu kota. Tetapi yang paling pintar adalah bagaimana menarik artis-artis ibu kota itu sendiri untuk ikut kampanye nantinya. Nah itu sangat menentukan juga kemenangan partai politik yang akan datang, karena apa? Itu artis-artis ibu kota ini masih banyak digemari oleh kaum milenial kita. Gitu loh. Oke, berarti kedatangan Bapak Prabowo di konser ini juga sebenarnya kalau bisa dibilang bukan sebuah hal yang hanya menonton aja ya Mr. Puisi. Apakah hanya menonton saja atau memang ada di sana konsep yang ingin mengundang atau menaikkan elektabilitasnya sendiri gitu? Iya, memang untuk menaikkan elektabilitas seorang presiden harus mendekati artis-artis terkenal, mendekati pesantren-pesantren. Karena pada waktu konser di Surabaya itu, Pak Prabowo datang ke Surabaya juga, beliau itu juga mengunjungi pesantren-pesantren di Jawa Timur waktu itu. Nah itulah momentum yang dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat konser. Kemudian besoknya juga menemui tokoh-tokoh di pesantren Jawa Timur, kemudian diterbang lagi ke Jakarta, kemudian ikut lagi mungkin mengadakan evaluasi bagaimana cara memenangkan pemilu. Nah itu gak kalah pentingnya juga bahwa bukan Pak Prabowo sendiri yang sudah aktif dalam hal ini untuk memenangkan Pilpres 2024. Pak Ganjar sendiri juga sudah mulai bergerilya, Pak Anies juga bergerilya. Tetapi yang ditekankan oleh Pak Anies sendiri adalah mengkritik kebijakan dan mengkritik sebuah yang telah dibangun oleh Pak Joko Widodo. Nah itu mungkin menarasikan bahwa Pak Anies itu adalah dari kelompok perubahan. Nah adalah antitesa Pak Jokowi. Nah karena apa? Memang politik itu memang harus mempelajari juga politik-politik apa yang telah terjadi di dunia. Kita lihat dulu, Trump adalah antitesa, Trump itu adalah partai Republik, merupakan antitesa partai Demokrat. Kemudian antitesa itu menjadi presiden. Nah itu juga akan ditiru oleh Pak Anies. Nah, tetapi masalahnya antitesa itu yang akan melakukan perubahan-perubahan apa yang akan dibuat oleh Pak Anies. Nah kalau perubahan-perubahan yang akan dipromosikan itu merugikan masyarakat banyak, nah, mungkin
tidak akan banyak yang menanggapi. Tapi kalau perubahan-perubahan yang betul-betul mendukung rakyat banyak, percayalah Pak Anies juga akan didukung oleh masyarakat Indonesia saat ini. Gitu. Oke, nah Mr. Prisi, kalau balik lagi nih Mr. Prisi ke Bapak Prabowo, ini kan mendekati Dewa 19 gitu. Nah, kenapa harus Dewa 19 dan di konser itu Mr. Prisi? Kenapa harus dilakukan hal-hal seperti ini untuk menjadi seorang presiden? Karena kan kalau yang kita lihat juga bahwa pemilihan pun orang-orang itu kan memiliki pilihannya masing-masing gitu. Apakah memang bisa dipercaya untuk menaikkan elektabilitas dengan melakukan hal tersebut? Ya karena Dewa 19 mempunyai pengikut yang banyak. Iya. Persepsi masyarakat juga akan mengikuti idolanya sendiri. Coba kita lihat. Dulu Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Iya. Nah, Pak Jokowi saat itu dekat dengan slang. Oh, oke. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu endorsement slang ke Pak Jokowi itu juga mendapat memenangkan Pilpres saat itu. Kemudian saat ini sekarang Pak Prabowo sendiri di-endorse oleh Dewa 19. Ya. Nah, itulah efektivitas daripada endorsement yang akan diberikan oleh grup Dewa 19 ke Pak Prabowo itu sendiri. Ya mudah-mudahan pilihan rakyat untuk 2024 yang akan datang tidaklah salah. Sehingga negeri yang kita cintai ini tidak salah memilih presiden. Sekali kita salah memilih presiden, percayalah kita akan mengalami kemunduran di masa-masa yang akan datang. Kita tidak akan mampu untuk menuju ke tahun emas Indonesia, yaitu 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 yang akan datang. Oke. Nah, Mr. Prisi, tadi kan ada sedikit menyebutkan mengenai Bapak Ganjar nih, Mr. Prisi. Nah, Bapak Ganjar apakah belum ada sampai saat ini mendekati seniman atau mendekati pemusik gitu, atau artis-artis ibu kota gitu terlihat sampai saat ini, Mr. Prisi? Mungkin sekarang lagi digotok strategi apa yang akan dibuat oleh Pak Ganjar, strategi apa yang dibuat dan telah dijalankan oleh Pak Anies, dan strategi apa yang telah dan akan dibuat oleh Pak Prabowo. Nah, hendaknya perang strategi, perang proposal ini yang harus dikedepankan di depan. Jangan ada narasi-narasi lagi sehingga perpecahan bangsa Indonesia menjadi semakin tajam. Tapi saya lihat di sini memang tidak ada lagi hal yang sangat tajam pertarungan politik pemilihan presiden yang saat ini akan dilakukan 2024. Karena seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat, pada saat Pak Anies menjadi gubernur, ternyata Pak Anies juga sangat bijaksana. Beliau juga membantu mengeluarkan izin pembangunan sebuah gereja, tidak membeda-bedakan antara kaum agama A dan kaum agama B. Nah, itulah sudah banyak diinformasikan oleh tim Pak Anies sendiri, bahwa Pak Anies sendiri tidak ingin mengadakan persaingan begitu tajam, sehingga tidak ada lagi masalah-masalah agama yang akan digunakan untuk kampanye nantinya. Gitu. Oke. Wah, terima kasih nih Mr. Prisi, dan sampai saat ini pun pembahasan kita masih juga menjadi sebuah tanda tanya ya Mr. Prisi, masih ternyata ini adalah sebuah strategi gitu, sebuah strategi bagi para bakal calon presiden ini untuk mencari suara dan dukungan begitu ya Mr. Prisi. Oke, terima kasih Mr. Prisi untuk hari ini waktunya, dan buat teman-teman di rumah yang pastinya selalu disampaikan bahwa channel Mr. Prisi itu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak dan tidak memihak siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.